akan memulai tren itu di mana. Jadi tren itu setidaknya kan sudah kita jelaskan. Tren itu minimal 2 puncak 2 lembah, atau kalau kita hitung dengan hitungan ABCD atau 1 2 3 4. Jadi hitungannya selalu begini. Tren itu mulai akan selalu begini. Kalau dia naik, nah satu karena naik itu lihat ini satu, kemudian koreksi, kemudian naik. Ini 1 2-nya di sini, 3-nya di sini, 4-nya koreksi. Maka yang menjadi catatan nanti arahnya kemana. Misalkan begini, ini datar, terus mulai bergerak turun, kemudian naik. Nah bergerak turun, ini low-nya kan sudah berada di sini. Maka ketika dia bergerak turun, ya ketika bergerak turun ini kan mulai kuat turun. Ngitungnya dari sini 1 2 koreksi, asal tidak lebih dari swing high-nya, maka ini koreksi. 3-nya dia harus break, 4-nya koreksi lagi, ini koreksi, sehingga yang ke-5-nya ini akan berpeluang turun, sehingga entry yang paling potensial di sini. Demikian juga ketika naik, ya ketika naik bisa jadi mungkin di sebelumnya begini. Nah yang kita hitung ketika swing high dan swing low-nya. Oke, ini misalkan di sini mulai kemudian bergerak naik, karena awalnya turun, ini mulai melawan naik. Dilihat ini high, ini high, ini low, ini low. Jadi begitu naik kita lihat dia berikutnya itu di mana, low-nya di mana. Oh ternyata low-nya di atas, berarti menuju ke atas. Kalau menuju ke atas berarti gambaran kita harus begini, 1 2 3 4. Berarti naik 1, turun 2, koreksi. Koreksi ini harus lebih tinggi karena naik ya. Berikutnya yang ketiga ini harus break di sini, harus lebih tinggi swingnya. Kemudian yang keempat ini koreksi lagi. Koreksi ini low-nya harus juga lebih tinggi, karena kalau ini dia begini maka batal untuk memulai tren baru. Nah yang keempatnya ini adalah koreksi. Biasanya udah koreksi dia akan balik sesuai dengan trennya. Baik, nah kita coba lihat di chartnya biar tidak bingung, karena untuk memulai itu selalu berganti-ganti ya. Saya coba untuk hapus dulu. Oke, saya coba contohkan, kita acak dulu ya. Oke, kita coba untuk acak dulu mana yang nanti kita memulainya. Oke, saya coba cari yang datar dulu ya. Misalkan begini, ini panjang naik, ini panjang naik, kemudian sebelumnya kan pendek ya. Jadi sebelumnya dia lebih rendah di sini, kemudian dia bergerak naik. Maka ketika dia break di sini, maka ini adalah memulai yang pertama. Hitungnya pertama di sini. Sehingga kalau ini sudah dominan, maka bayangan kita begini, kalau dia naik, tren naik itu harus 2 puncak 2 lembah menuju ke atas. Nah ini 1 2 3 4. Kalau sudah terbentuk huruf M berarti 1 2 3 4. Ini 1, kemudian 2-nya di sini, kemudian 3-nya di sini, baru yang keempat di sini, yang ke-5-nya nanti naik. Oke, ini yang pertama 1, ini 1 dulu. Kemudian koreksi turun, nah ini oke. Berikutnya yang ketiga, ini kan sudah angka 1 di sini, kemudian di sini angka 2. Yang ketiga itu harus dia break di atasnya, harus di atasnya. Selama tidak di atasnya berarti tidak terbentuk tren baru, tren naik. Dia bisa konsolidasi, bisa datar dan balik turun, atau justru konsolidasi selama 2-3 hari habis itu baru naik. Bisa. Intinya low-nya masih berada di atas dari low sebelumnya di sini. Oke, selama dia tidak melewati high-nya, maka ini masih konsolidasi, kita tunggu. Nah, ini sejajar, masih sejajar belum? Kalau kita tarik, ini masih sejajar, belum lebih tinggi, kita tunggu lagi lebih tinggi lagi. Nah, ini baru sudah tinggi. Jadi, ini kalau kita luruskan, ya kira-kira seperti ini ya. Kalau kita tarik lurus ya, seperti ini ya. Nah 1 2 3 ke atas. Kenapa tidak ngambil yang pendek-pendek? Karena yang pendek itu datar. Karena yang pendek itu datar, maka kita hitung sama satu garis ya, seperti ini contohnya. Kenapa tidak ambil di atas begini? Karena ini lebih tinggi ya, kita ngambil yang di sini lebih rendahnya. Nah, baru kalau dia sudah break melewati di atasnya, maka ini sudah swingnya terbentuk baru, swing high-nya di sana.
Sehingga yang keempat ini 1 2 3-nya di sini, 4-nya koreksi ya, tunggu koreksi. Koreksi itu selama dia masih belum melewati low-nya, maka itu masih koreksi. Nah, bisa aja koreksinya kecil. Ya, koreksi sampai di sini. Namanya koreksi. Setelah itu apa? Setelah low-nya tidak membentuk lower yang baru lebih rendah, maka berikutnya yang kelima akan naik. Yang kelima akan naik. Jadi koreksi jangan dipikir koreksi mesti persis berada di garis, belum tentu. Bisa juga karena kekuatannya kecil, dia hanya koreksi kecil baru. Bisa juga nanti koreksi itu sampai di sini. Ini sama. Masih berada di wilayah koreksi juga. Karena low-nya kalau kita lihat di sini pun masih meninggi. Ini dari sini ke sana, meninggi. Apalagi sampai di sini. Ya, ini berarti kekuatan bearish itu memang cukup kecil dan lebih didominasi oleh bullishnya. Sehingga yang ideal memang setelah konfirmasi naik ya. Yang kelima akan bergerak naik. Jadi 1 2 3 4-nya koreksi di sini. 5-nya baru naik. Nah, nanti kalau sudah naik kemudian berubah turun, maka ini beda. Maka yang ini sudah tidak dipakai karena sudah terbentuk. Ini kan sudah terbentuk ya, satu step tren naik 1 2 3 4 dan naik. Kecuali dia naik lagi. Ini bisa koreksi sampai di sini dulu. Kita uji koreksinya mampu enggak sampai di situ. Ternyata ya hanya memang di situ dan balik lagi. Di atasnya kita uji juga apakah lebih tinggi. Ternyata belum. Nah, baru setelah dia bergerak lebih tinggi, maka yang di sini kita abaikan, yang sebelah kiri kita abaikan. Kita mulai dari yang lebih dominan ke atas. Sekarang mulai ke atas. Mulai dari sini. Naik sampai tertingginya sampai ada koreksinya ya. Jadi kalau kita lihat ini misalkan begini ya, ada koreksi kecil kemudian naik lagi. Nah, sudah break kemudian koreksi. Oke, koreksi karena ini sudah berapa kali tadi ya, 1 2 sudah satu periode tren naik ya, maka lebih berhati-hati ketika sudah berulang kali dia mencapai tren naik ya. Ini sudah mulai naik, kemudian perhatikan dari sisi puncaknya ya, dia memang membentuk tren naik, dia swing high-nya menuju ke atas. Tetapi jangan lupa perhatikan petunjuk candle yang ada di sana, perhatikan konfirmasinya ya, karena bisa jadi ini menjadi petunjuk akan berbaliknya. Ini satu sudah tren naik, sudah ini sudah mulai diikuti lagi, sudah mulai berat di sana ya, kecuali ini belum terbentuk tren yang sebelah kiri ya, baru memulai, maka ini bisa kembali naik. Karena ini ibaratnya sisa tenaga, maka ini bisa koreksi dulu lagi ya, bisa koreksi turun lagi sampai di mana? Sampai pertengahan antara high dan low-nya di sini. Sampai pertengahan antara high dan low-nya di sini. Kalau tidak mampu maka dia akan memantul kembali. Dia akan memantul kembali sampai di puncaknya lagi ya. Kira-kira mampu tidak menembus. Kalau tidak mampu dia akan konsolidasi terus sepanjang ini. Dia akan konsolidasi sepanjang ini ya. Terus sepanjang ini. Ya, naik terus di sekitaran itu nanti. Nah, sampai ada dia break. Maka ini fasenya konsolidasi, tidak ada tren di sana. Kita menghitung pun nanti susah. Bisa saja kita menghitung yang kecil begini, naik kemudian turun ya, ini sejajar naiknya, kemudian naiknya lagi ke sini. Nanti akan terlalu ribet menghitung begini ya. Tetap saja bisa ya, mungkin yang kecil-kecil bisa aja ya, akhirnya kita naik dua puncak, 1 2 1 2 tetap naik.
hanya berada di area konsolidasi. Begitu dia terbentuk baru lagi kita hitung lagi ya. Kalau kita tarik garis naik turunnya hampir sama, maka itu adalah fase konsolidasi. Fase konsolidasi tidak bisa kita tarik tren ya, selama dia belum break. Begitu dia break bukan dari tren tapi dari datar. Biasanya kalau break dari datar, dari konsolidasi, kemudian range masih terpenuhi, maka dia bisa lanjut. Tetapi misalnya di jam-jam sudah jam 11 malam ya, kita lebih berhati-hati, lebih baik kita tunggu hari esoknya. Oke, kita coba geser, apakah nanti akan terbentuk tren yang baru. Sekarang ini break, kemudian apakah nanti koreksi hanya sampai di sini atau lebih kuat? Ya, hanya sampai di sini. Koreksi berada di area supportnya. Kemudian naiknya kita uji apakah low-nya lebih rendah dari sebelumnya. Swing high-nya ini, swing high-nya lebih rendah dari sebelumnya atau justru akan membentuk swing high yang baru. Kita coba lihat. Nah, sampai di sini lebih rendah. Sekarang swing low-nya kita lihat apakah sejajar atau lebih rendah. Maka ini sejajar, tidak ada tren. Nah, sejajar ini membentuk pola namanya double bottom ya. Ini bisa berbalik naik lagi lebih kuat ya, sampai di sini lagi nanti. Yang di bawah membentuk double bottom, yang di atas bisa membentuk double top lagi, balik lagi. Nah, maka ini menjadi pola konsolidasi, di mana ketika dia naik sejajar, ketika dia turun berada di area yang sejajar. Tidak ada tren di sana. Kita bentuk tidak bisa membentuk dua puncak, dua lembah yang meninggi atau merendah. Nah, sekarang kita mulai dari tren turun. Nanti bisa jadi ini mulai tren turun. Nah, ini kita tarik dulu. Karena dia break dari supportnya, maka lebih rendah. Maka ketika kita sudah temukan turun break dari levelnya, ya kita simulasikan kira-kira begini. Turun, koreksi naik, kemudian turun lebih rendah. Kemudian koreksi naik, mendekati area resistennya, maka dia baru kembali turun. Sehingga ini kita lihat, nah, ini masih turun, berarti sampai di sini. Oke, koreksi naik sekarang, kira-kira sampai di sini, ya, ini sampai di sini. Setelah itu turun, dia break dari level. Oke, kita cek break levelnya. Ya, ada sumbu masih berada di area yang datar, ya, bukan level di sini karena ada sumbunya. Jadi bukan break, tidak lebih rendah, maka kita tunggu satu lagi yang lebih rendah lagi di sini. Begini nanti. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, tinggal koreksi naik lagi. Koreksi naik itu bisa sampai di sini, bisa sampai di sininya. Intinya tidak lebih tinggi ya, kalau dia naik tidak lebih tinggi begini, tapi masih lebih rendah. Nah, ini. Oke, sekitaran ini. Habis ini kalau dia tidak bisa menembus tertingginya atau tidak bisa membentuk swing high yang baru lebih tinggi, maka kita pastikan akan bergerak kembali turun. Oke, ini masih datar, masih berada di sekitaran ini, dan low-nya masih, high-nya masih berada di bawah. Bisa sebelum dia turun dia konsolidasi pendek-pendek begini ya, naik turunnya sejajar sampai betul-betul selesai, baru nanti break ke bawah. Nah, bagaimana ketika dia bergerak naik mendekati support resistennya? Maka ini tidak ada tren, yang ada adalah pola konsolidasi double top dan double bottom. Yang di atas itu sejajar namanya double top, di bawah sejajar namanya double bottom. Yang ini mengarah ke double bottom, tidak ada tren